tanpa ribet. Oke, kali ini kita bakalan ngebahas sesuatu tentang hal yang penting bagi kehidupan kita, yaitu hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Khususnya itu di pasal 28A dan pasal 28B. Nah, gue ini gak sendirian, gue Veronica ini gak sendirian, gue bawa temen-temen gue. Ini dia. Semuanya, perkenalkan, gue Davina. Halo guys, gue Karen Januarti. Di sini gue seneng banget bisa diundang sama Veronica di acara ini karena topik-topik yang akan kita bahas saat ini tuh sangat-sangat penting guys buat kehidupan kita sehari-hari. Betul banget. Nah, di sini kita bakal bahas pasal yang bakal kita kupas tuntas dan kita bakal tahu nih dampaknya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Bener banget guys. Kita bakalan mulai dari pasal pertama, yaitu pasal 28A. Nah, pasal 28A ini apa sih bunyinya? Bunyinya itu setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Menurut kalian apa sih makna dari pasal 28A ini? Oke, menurut gue ini adalah hak paling mendasar yang artinya setiap orang atau setiap manusia berhak untuk memiliki kehidupan tanpa ancaman atau perilaku yang merugikan nyawanya sendiri. Dan negara juga wajib untuk melindungi kehidupan rakyatnya. Betul banget tuh, gue setuju banget sama pendapat Davina. Karena hak hidup itu dia bersifat mutlak. Dia itu nggak bisa diganggu-gugat dalam keadaan apapun atau dalam kondisi darurat sekalipun. Jadi manusia nggak bisa merenggut hak hidup seseorang. Wah, ternyata keren banget ya makna dari pasal 28A ini. Nah, sekarang kita bakalan lanjut ke pasal 28B. Pasal 28B-nya ada 2 ayat. Yang pertama kita ngebahas setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Untuk yang ayat kedua, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut kalian gimana pendapat dari pasal 28? Oke, di pasal ini menegaskan bahwa keluarga adalah unit penting dalam sebuah masyarakat. Dan negara juga harus memastikan bahwa setiap orang bisa menikah dan mempunyai keturunan secara sah tanpa diskriminasi atau paksaan dari luar. Kalau gue tuh tertarik banget sama ayat 2 sih. Karena di ayat 2 ini dia ngebahas tentang hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan mendapat perlindungan. Termasuk tuh perlindungan dari kekerasan rumah tangga, eksploitasi anak, atau bahkan diskriminasi anak. Itu jadi anak perlu banget perlindungan. Gue setuju banget sih itu sih. Karena menurut gue hak anak ini benar-benar harus dijaga. Karena anak ini merupakan suatu penerus bangsa kita. Betul banget nggak sih guys? Betul. Penerus bangsa harus bagus, harus dilindungi, Harus dijaga dengan baik. Selanjutnya kita bakalan lanjut ke segmen kedua. Nah, segmen ini tuh kita bakalan ngebahas tentang pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari di dalam pasal ini. Nah, di sini gue pengen nanya, pendapat kalian gimana sih cara kalian atau contoh di dalam negara kita cara mengimplementasikan kehidupan sehari-hari di pasal-pasal tersebut? Oke, jadi misalnya kayak dalam bidang kesehatan. Nah, pemerintah itu mempunyai tanggung jawab untuk memastikan setiap warganya berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak, karena itu adalah bagian dari hak hidup mereka yang disebutkan dalam pasal 28A. Nah, kalau aku yang pasal 28B ini, dia kan tentang perlindungan anak ya. Nah, contohnya itu ketika kita melihat pernikahan dini, terus kekerasan di dalam rumah tangga terhadap anak, itu udah termasuk pelanggaran hak asasi. Benar, bahkan di dalam dunia kerja itu sudah sangat relevan. Seperti contohnya itu hak ibu hamil untuk cuti melahirkan. Nah, itu juga termasuk dalam hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan loh guys. Benar nggak sih? Setuju nggak sih? Setuju benar banget. Nah, meskipun hak-hak ini sudah dijamin dalam konstitusi, masih banyak banget tantangannya loh, kayak misalnya kekerasan terhadap anak ataupun kayak kesulitan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Nah, oleh sebab itu penting banget kita sebagai generasi muda untuk aktif dan sadar memperjuangkan hak-hak yang ada di negara ini. Contohnya itu mulai dari hal-hal kecil seperti kita peduli terhadap lingkungan sekitar atau seperti kita melihat pelanggaran terhadap hak asasi. Nah, itu kita bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Di sini gue langsung narik kesimpulannya kali ya. Pasal 28A, pasal 28B, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak fundamental setiap orang untuk
dan memastikan anak-anak mereka untuk hidup dengan aman. Tugas kita di sini bersama untuk menjaga hak tersebut dan mengimplementasikannya di dunia nyata. Oke. Semoga dari obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan dan kesadaran bagi yang mendengar. Terima kasih untuk teman-teman yang udah menyaksikan podcast kami dari Hub Talk. Diskusi asik, hak asasi tanpa ribet.